Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran geografi kelas 10 semester 2. Baik, kita akan membahas mengenai bab dinamika hidrosfer nih. Setelah kita belajar mengenai dinamika litosfer, dinamika atmosfer sebelumnya. Nah, baik. Judulnya adalah hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika litosfer. Nah, berarti di awal mesti kalian tahu apa sih itu hidrosfer. Seperti yang sudah-sudah ya, bahwa hidro itu artinya air dan sfer itu lapisan. Dan di sini bisa diartikan sebagai daerah atau bulatan. Intinya adalah kita mempelajari tentang wilayah perairan yang ada di darat maupun yang ada di laut. Oke, itu aja ya yang harus kalian pahami. Dan di dalam hidrosfer itu ada siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini intinya adalah daur ulang air yang dia itu sifatnya berurutan dan terus menerus. Nah, jadi kenapa sih air di bumi ini selalu jumlahnya 100%? Ya karena siklus hidrologi ini. Nah, siklus hidrologi itu dibagi nih jadi 3. Ada siklus pendek, sedang, dan juga panjang. Mungkin kalian sudah tahu ya, selama kalian SD, SMP mungkin pernah disinggung nih mengenai siklus hujan ya, siklus hidrologi. Nah, ini adalah siklusnya secara umum aja. Nah, di sini yang mesti kalian pahami bahwa di setiap prosesnya itu ada penamaan yang mesti kalian pahami artinya. Di sini ada namanya evaporasi, itu artinya penguapan. Yang sifatnya ini penguapannya dari air laut maupun danau ataupun sungai, ya. Bedanya apa sama transpirasi? Itu ada panah tuh dari pohon, lalu namanya transpirasi. Nah, transpirasi pun sama namanya penguapan, tapi karena air di tanaman atau vegetasi gitu ya. Nah, jadi di sini ada evapotranspirasi adalah gabungan nih antara penguapan dari laut, danau plus tanaman-tanaman. Itu gabungan ya, artinya evapotranspirasi. Kayak gitu. Tapi kalau dipisah tadi kalau cuman air doang itu evaporasi, tapi kalau dari tanaman doang namanya transpirasi. Lalu di sini ada presipitasi. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu. Itu adalah hujan ya teman-teman. Jadi presipitasi adalah nama lain dari hujan. Lalu ada lagi yang mungkin di sini nggak ada nih, namanya kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah awan mendung ya, yang dia tuh siap untuk turun hujan, tuh namanya kondensasi. Selanjutnya ada infiltrasi, lalu ada perkolasi dan runoff. Infiltrasi adalah masuknya air ke dalam celah-celah tanah seperti itu. Nah, abis ini tuh ada slide. Nah, ini mengenai istilah yang tadi, boleh kalian screenshot. Silakan. Oke. Next, di sini Bulva langsung menjelaskan apa sih siklus pendek. Intinya siklus pendek adalah penguapannya terjadi di laut dan hujannya pun di laut lagi, gitu ya. Setelah mengalami penguapan atau tadi namanya evaporasi, maka akan timbullah itu namanya kondensasi, ya. Jadi berkumpulnya massa uap air gitu ya yang ada di udara. Selanjutnya membentuk awan dan turun hujan atau presipitasinya langsung ke laut. Itu namanya siklus pendek. Jadi siklus pendek ini bedanya apa sama siklus sedang nanti? Oke, next. Bedanya adalah di awan ini menuju ke darat. Penguapan kan terjadi di laut. Terjadi kondensasi lalu terbawa angin menuju daratan, lalu hujannya di daratan sampai nanti air dari hujan ini masuk sebagai infiltrasi maupun runoff melalui sungai lalu mengalir kembali ke laut. Itu namanya siklus sedang. Baik. Kalau siklus panjang bedanya adalah di sini awan ini sudah menuju daerah es atau wilayah-wilayah yang dia itu sifatnya memiliki es. Nah, nanti yang membedakan adalah sifatnya ini ada sungai gletser gitu ya. Contohnya kalau di Indonesia misalnya Pegunungan Jayawijaya tuh ya, hujan lalu
adanya sungai gletser. Nah, itu adalah siklus panjang ya. Jadi itulah perbedaan dari siklus pendek, sedang, dan panjang. Nah, next di sini ada jenis-jenis dari perairan nih. Yang A ini ada perairan darat. Perairan darat menurut keberadaannya dapat dibagi menjadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan ini air yang ada di permukaan tanah seperti sungai, rawa, danau, waduk, dan semuanya deh yang dia itu ada di perairan darat ya. Nah, kalau air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah dalam keadaan diam atau statis atau mengalir. Kalau air permukaan ini berasal dari air hujan atau dari pengaliran air yang bermuara ke arah tempat berhentinya air. Nah, biasanya bermuaranya air itu kalau misalnya dari sungai langsung mengalir lagi nanti ke delta lalu ke laut kembali seperti itu. Intinya perairan darat adalah air yang berada di darat. Air yang maksudnya di sini air permukaan, air yang bisa kalian lihat gitu ya di atas permukaan tanahnya. Nanti ada air tanah lagi, sifatnya adalah di dalam tanah itu sendiri. Baik. Air permukaan di sini ya, air permukaan bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi atau meresap ya ke dalam pori-pori tanah. Nah, air hujan ini mengalami peresapan dan muncul kembali. Nah, kalau misalnya dia seperti ini, istilahnya adalah mata air gitu ya. Mungkin kalian kalau pernah ke pegunungan gitu ya, lalu ketemu sama mata air. Nah, itu adalah air yang muncul kembali setelah proses infiltrasi. Nah, makanya kenapa sih mata air ini bisa dikatakan airnya sangat bersih dan jernih karena sudah mengalami infiltrasi dan dia muncul kembali ke permukaan. Seperti itu. Ini ada sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan tinggi dan bermuara ke lautan. Kayak gitu. Di sini ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Boleh kalian baca di sini bahwa yang membedakan tuh apa sih? Di sini kan sebagai klasifikasinya berdasarkan pembentukannya ya. Kalau sungai hujan dia berasal dari air hujan yang berkumpul dan membuat suatu aliran besar. Kalau sungai gletser yang dia berasal dari salju yang mencair gitu. Nah, kalau campuran adalah air hujan dengan air salju yang mencair, campuran ya. Nah, jadi proses pembentukannya ini seperti itu. Dari hujan dan dari salju tadi. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Sungai hujan seperti pada umumnya ya. Kalau gletser memang dia hanya karena es yang mencair atau salju gitu ya. Dan ada sungai campuran. Dan di sini menurut jumlah dari airnya nih ada dua, ada sungai permanen dan sungai periodik. Nah, kalau sungai yang permanen di sini dibilangnya namanya juga permanen ya, artinya kata kuncinya adalah relatif tetap. Jadi sungai ini tuh dia ya jumlahnya debit airnya tetap sama gitu ya. Jadinya permanen namanya. Lalu kalau periodik dia itu sifatnya sungai yang pada waktu musim hujan dia banyak. Kalau musim kemarau dia sedikit. Jadi tergantung musimnya seperti itu. Nah, ini yang paling penting banget nih yang mesti kalian pahami. Setiap sungai itu kan pasti mengalir ya, dan alirannya ini punya polanya beda-beda sesuai tempatnya gitu. Di sini pola yang pertama mau Bulva jelaskan itu namanya pola radial. Oke, kita baca dulu ya di kotak warna hijau ini. Dapat dibedakan menjadi pola radial yang memusat namanya sentripetal. Lalu yang kedua di sini ada yang menyebar namanya sentrifugal. Nah, ini yang mesti kalian pahami nih. Silakan disimak gambarnya, dilihat baik-baik bahwa yang sentripetal itu dia sifatnya itu airnya tuh kayak mau kumpul di satu tempat gitu. Jadi kalau sentripetal airnya itu dia mau memusat
artinya kalau air mau memusat kan berarti di wilayah rendah ya, iya nggak mungkin kan air memusat tapi pusatnya di hulu, nggak mungkin kan, pusatnya selalu di hilir. Nah makanya kalau radial sentripetal itu dia mengalirnya nih teman-teman, biasanya yang dinamakan sungai dengan pola radial sentripetal itu di wilayah lembah gitu. Nah, jadi air sungai ini mengalir ke satu titik. Nah, beda lagi dengan sentrifugal. Sentrifugal ini kan sifatnya lihat panahnya dia itu kan kayak menyebarkan ya. Nah, jadi biasanya dengan pola seperti ini itu letaknya di pegunungan. Kan kalau gunung kan dari puncak nih gunung kan biasanya hulu ya, dan biasanya kalau sentrifugal ini di hulu. Dan akhirnya dia menyebarkan air kayak gitu ya. Dan ini semua sama-sama radial sifatnya ya, jadi yang membedakan hanya kemana sih arahnya, dia memusatkah atau menyebar, seperti itu ya, namanya radial. Ini sering banget nih keluar di ujian-ujian, makanya kalian harus paham sama bentukannya ya. Kalau dia berkumpul petal, kalau yang menyebar itu fugal gitu. Dan ada pola dendritik. Di sini kita baca dulu. Pola dendritik ini adalah pola aliran yang tidak teratur. Anak sungainya ini bermuara ke induk sungai dengan sudut yang tumpul. Pola ini ada pada daerah daratan rendah. Nah, pola dendritik ini dikategorikan mirip seperti dahan pohon ya, yang dia tuh banyak cabangnya banget. Dan ciri-ciri dari dendritik ini memang dia itu punya anak sungainya banyak kayak gitu ya, dan bercabang gitu. Dan yang nomor 3 di sini ada pola yang trelis. Trelis ini terdapat di daerah lipatan. Kalian boleh lihat bentuknya tuh. Itu kan dia bentuknya tuh bener-bener memanjang, dan bagian kanan kirinya anak sungainya itu kecil-kecil ya. Nah, itu adalah pola trelis. Dan biasanya letak pola ini tuh ada di wilayah lipatan. Aliran dari anak sungai sejajar dengan sungai induknya gitu. Ya, silakan kalian itu dengan, kalau kalian mau bedain pola aliran dari sungai, kalian tuh lihat gambarnya aja pasti udah tahu kok. Ini ini pola apa nih? Ini pola trelis, ini dendritik, itu mudah kok untuk dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada pola anular. Pola anular itu di sini dia kan bentuknya lihat kayak obat nyamuk ya, kayak spiral gitu. Jadi anular adalah sungai utama yang melingkar dengan anak sungai yang membentuk sudut hampir tegak lurus, berkembang di dom atau kubah ya, dengan batuan yang berseling antara lunak dan kasar. Maksudnya apa sih ini Bulfa? Biasanya dia ini ada di wilayah-wilayah kubah gitu teman-teman, ada di wilayah bukit. Itu biasanya pola anular tuh ya. Jadi dia itu polanya tuh kayak melingkar kayak gitu. Nah, kalau yang rektangular di sini silakan dilihat gambarnya. Pola rektangular ini sangat khas nih dia itu. Kalau tadi yang trelis itu di wilayah lipatan, maka rektangular itu ada di wilayah patahan. Kayak gitu ya. Jadi setiap bentukan litosfer itu dia punya aliran yang berbeda-beda. Tadi ada radial yang dia petal itu di wilayah lembah. Kalau gunung itu fugal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Setiap wilayah itu akhirnya punya pola yang beda-beda seperti itu ya. Dan ini adalah gambaran secara utuhnya. Ada dendritik yang tadi sudah Bulfa jelaskan, lalu rektangular. Nah, ini yang belum adalah pinet ya. Pola pinet ini mirip sekali dengan dendritik, teman-teman. Hanya saja pinet ini lebih simple, lihat itu ya. Kalau kalian mau lihat atau membedakan dengan dendritik, kalau dendritik ini kayak cabang pohonnya tuh banyak gitu ya, tapi kalau pola yang pinet ini ya seperti pohon pinus aja gitu, dia lebih simple gitu ya polanya dari dendritik gitu. Selebihnya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sungai nih yang membentuknya itu bentuk V, U, dan dia itu kayak apa nih?
bukan U yang melebar ya. Nah, jadi sudah kalian paham ya bahwa di wilayah hulu itu bentuknya V, kalau yang di bagian tengah itu U, kalau yang di hilir itu lebih cenderung U datar kayak gitu ya. Ini contohnya. Nah, biasanya di wilayah hulu ini yang terdapat adanya air terjun kayak gitu, atau wilayah-wilayah pegunungan ya udah pasti. Dan di sungai hulu ini banyaknya mata air biasanya. Ini sungai tengah yang cenderung sifat airnya lebih tenang ya biasanya, atau wilayah-wilayah sungai di bagian tengah ini itu dia lebih kelihatannya lebih kayak statis gitu loh teman-teman. Dan ini adalah sungai hilir. Kalian juga suka lihat ya biasanya sungai hilir ini dia itu nggak cenderung banyak. Jadi kalau hilir ini biasanya wilayah-wilayah yang sering dia itu sungai periodik tuh sering terjadi ya. Jadi kalau nanti musim hujan atau ada air dari hulu gitu ya, dia tuh langsung penuh nih sungainya. Tapi kalau dia lagi biasa aja ya keadaannya seperti ini gitu ya, banyak batuan. Akhirnya itulah yang menjadikan sungai di bagian hilir ini lebih periodik atau sesuai waktu gitu ya. Nah, di sini kalian mungkin udah sering ya lihat pola sungai seperti ini. Ini adalah namanya meander nih, bentuknya kayak bentuk S gitu ya, terus menyambung dengan es kayak gitu. Jadi meander adalah bentuk kelokan-kelokan pada aliran sungai, sering ditemukan pada sungai di daerah dataran rendah. Nah, jadi sifat dari sungai meander ini lama kelamaan nanti dia, kalian boleh lihat di gambar itu kan, di belokannya itu pas belokan itu kan dia kayak memotong. Nah, nanti itu akan menjadi danau namanya Oxbow Lake gitu ya. Nah, lalu ada di sini floodplain adalah daerah yang sering terjadi genangan air pada waktu banjir dan berupa dataran ketika airnya itu surut. Nah, jadi inilah nanti wilayah-wilayah yang memang sering berdampingan dengan meander seperti itu. Dan ini adalah delta. Mungkin kalian sudah tahu ya ada delta itu apa. Delta adalah ujung aliran dekat muara sungai di laut atau danau yang terbentuk suatu endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dari delta adalah jenis batuannya, kecepatan aliran sungai, dan musimnya itu sendiri. Jadi delta ini adalah ujung alirannya teman-teman. Kalau kalian pernah lihat mungkin di di wilayah pantai gitu atau wilayah laut yang dia itu memang peralihan gitu ya. Dari sungai, air sungai ini menuju ke laut. Nah, itu biasanya ada delta di sana. Lalu pemanfaatan untuk apa sih PLTA ya yang kalian tahu gitu ya? Untuk pembangkit listrik tenaga air, lalu pembuatan waduknya juga banyak ya, kayak waduk Jatiluhur kayak gitu. Untuk industri transportasi, dan ada nih namanya DAS. Mungkin kalian juga paham ya, kalau di Tangerang ini sendiri punya DAS namanya DAS Cisadane ya. Nanti jadi DAS ini tuh semacam polanya. Jadi nanti dia sungai induknya di mana sih, dan nanti anak-anak sungainya ini mengalir kemana gitu. Itu adalah DAS. Jadi daerah aliran sungai adalah tampungan air yang masuk dalam wilayah air sungai utama atau induk gitu ya. Dan ini boleh kalian lihat, ini tuh ada bentuknya hanya 3 jenis, 4, tapi yang paling sering itu tuh ada 3 jenis ini. Bentuknya bulu burung, lalu radial, dan paralel. Boleh kalian baca di sini. Jadi dia bentuknya memang mengikuti atau DAS ini teman-teman, dia itu akan mengalirnya ini menuju sungai utama ya. Contoh nih, kalau di Tangerang kan sungai utamanya adalah Cisadane yang besar itu ya. Nah, itu dia merupakan DAS awal atau DAS utama di Tangerang. Kalau misalnya DAS di Tangerang itu diperkecil semisalnya ya gitu ya, ya kacau, pasti pola aliran sungai di Tangerang akan rusak
seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada danau. Danau ini adalah massa air dalam jumlah yang besar yang berada dalam suatu cekungan gitu ya di daratan. Danau Toba, ada danau apa lagi mungkin yang kalian tahu? Kalau danau Cipondo, danau ya itu juga ya. Nah, kriteria dari danau yang pertama, mempunyai permukaan air yang cukup luas sehingga mampu menimbulkan adanya gelombang. Air cukup dalam sehingga terdapat strata dalam kedalaman air tersebut, lalu vegetasi yang mengapung tidak cukup untuk menutupi seluruh permukaan danau. Nah, mungkin ini yang membedakan danau dengan rawa ya, teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenisnya nih ya, danau air asin dengan danau air tawar. Bedanya apa? Udah pasti dari rasanya ya kalau ini. Jadi, kalau danau air asin, dia ini silakan kalian baca dulu di kotak warna hijau ini. Pada umumnya, danau air asin terdapat di daerah arid ya, di mana penguapan yang sering terjadi sangat kuat dan tidak memiliki aliran keluaran. Arid ini wilayah apa sih, Bulfa? Biasanya subtropis itu namanya wilayah arid atau semi arid ya. Nah, kalau danau semacam ini menjadi kering, maka tinggallah lapisan garamnya di dasar danau tersebut. Danau-danau bersifat temporer banyak terdapat di daerah arid yang mempunyai kadar garam yang tinggi. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sih dia bisa asin? Karena tadi dia ini kata kuncinya nggak punya tidak memiliki aliran keluaran gitu. Jadi dia kayak, karena dia sifat garamnya tinggi teman-teman ya, penguapannya tinggi. Nah, akhirnya ketika dia itu mulai surut, airnya mengurang tapi kadar garamnya masih tinggi atau dia kejebak lah di situ. Baik, gitu ya. Danau air tawar, kalau air tawar ini dia ini wilayahnya ini dengan curah hujan yang tinggi. Contohnya di Indonesia nih. Nah, biasanya danau air tawar ini sifatnya ini karena sering tercampur air hujan dan ada keluarannya. Jadi dia nanti mengalirkan lagi ke laut kayak gitu, ada alirannya gitu ya. Jadi dia nggak kejebak gitu. Bu, lalu kalau danau Cipondo gimana, Bu? Itu dia terjebak atau enggak? Danau Cipondo nggak asin ya teman-teman ya. Jadi karena kita di Indonesia juga gitu kan, kita tropis, maka sifat dari penguapan itu nggak sebesar di wilayah-wilayah arid seperti itu. Selanjutnya di sini ada danau dapat dibedakan jadi danau vulkanik ya. Danaunya ini terjadi karena apa? Terjadi karena letusan gunung api kata kuncinya. Jadi danau vulkanik udah pasti ini danaunya terbentuk karena letusan gunung api. Contohnya ada danau Kawah Gunung Kelut, Gunung Batur gitu. Gunung Batur ya. Selanjutnya ada danau lembah gletser. Nah, gletser kalian tahu kan tadi sudah sering dibahas ya. Kalau gletser ini kata kuncinya adalah es ya. Setelah zaman es berakhir, daerah-daerah yang dulunya dilalui gletser menjadi kering dan sering diisi oleh air. Nah, jadi danau gletser adalah danau-danau yang memang dia itu berasal dari air-air es dulunya. Contohnya di luar negeri ya pasti ya, danau Michigan, Huron, Superior, Erie, dan danau Ontario. Next, di sini ada danau tektonik. Tekto ya, dari namanya aja tektonik, berarti dia ini danau yang terbentuk karena peristiwa tektonik udah pasti ya. Dan dia mengakibatkan terperosoknya sebagian kulit bumi, jadi akhirnya ngebuat lembah gitu loh. Ada patahan, lalu akhirnya membentuk wilayah lembah jadi danau deh gitu. Contohnya Danau Toba, Singkarak, dan Kerinci. Tapi ada yang bilang bahwa Danau Toba ini juga danau tektovulkanik ya gitu. Jadi dia ada yang bilang dia vulkanik juga, ada yang bilang dia juga tektonik, jadi juga bisa campuran. Lalu ada danau Kars, danau yang terjadi karena pelarutan batuan kapur sehingga membentuk cekungan yang bentuknya seperti dolina atau kars
gitu. Jadi wilayah danau Kars ini biasanya ada di pegunungan kapur kayak gitu. Nah, dan ini adalah contoh yang buatan ya. Bendungan, danau buatan atau waduk. Jadi bendungan itu danau yang terjadi karena aliran sebuah sungai terbendung oleh lava sehingga airnya menggenang atau terbentuklah danau. Contohnya Danau Laut Tawar di Aceh dan Tondano. Seperti itu. Selanjutnya ada danau buatan atau waduk. Jadi di sini contohnya waduk ini Waduk Jatiluhur di Jawa Barat seperti itu. Danau glasial. Danau glasial ini terjadi akibat adanya erosi dan pengendapan akibat aktivitas gletser. Bedanya apa sama danau gletser tadi? Kalau danau gletser yang tadi dia itu karena sisa es zaman dulu, zaman purba. Tapi kalau glasial ini akibat erosinya dari pengendapan ya, atau erosi lalu mengendap akibat aktivitas gletser di lereng bukit pegunungan yang dia itu sifatnya pegunungan es ya, seperti itu. Lalu kalau tektovulkanik tadi campuran antara tektonik dengan vulkanik. Nah, jadi gerakan tektonik dan vulkanik ini sehingga terjadinya patahan dan gunung berapi. Bekas gunung berapi menjadi suatu cekungan atau basin yang kemudian terisi oleh air, seperti itu. Ini sama kayak tadi ya, Kars. Dan ada laguna nih. Laguna adalah kombinasi antara angin dan ombak yang menyebabkan terjadinya tanggul pasir sepanjang pantai. Gitu. Jadi kalau laguna ini danau yang memang wilayahnya itu di wilayah pantai. Jadi dia itu terbentuk bendungan karena pasir ya. Tanggul pasir ini terbentuk karena ombak gitu. Manfaatnya sudah kalian tahu ya, mungkin untuk pemukiman, untuk pertanian, perikanan, irigasi, untuk transportasi gitu ya. Lalu ada rawa. Nah, ini adalah pembahasan rawa ini. Rawa adalah daerah yang digenangi oleh air dan selalu basah karena drainase yang tidak lancar serta memiliki relief yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Contohnya ada rawa ya, ada rawa Payau. Payau ini campuran nih, dia biasanya antara air tawar dengan air laut. Lalu ada rawa sungai berada di kanan kiri sungai. Jadi rawa ini adalah wilayah yang selalu basah kan bilangnya. Jadi dia itu memang sifatnya itu bukan berarti dia menyimpan air yang amat sangat banyak gitu, enggak ya. Gitu. Dia tuh hanya dibilang di sini hanya digenangi oleh air yang selalu basah karena reliefnya itu enggak lancar. Kayak gitu. Dan ini yang penting banget nih yang mesti kalian pahami. Ada namanya air tanah yang kalian tahu nih, bahwa kalau kalian ngambil air di bawah tanah itu namanya groundwater. Tapi ada dua jenis teman-teman. Ada air tanah namanya soil water, ada air tanah yang namanya groundwater. Kalau yang soil water itu dia sifatnya air yang ada di kandungan partikel tanahnya. Jadi tanah itu kan punya mineral, itu namanya soil water. Tapi beda dengan air tanah groundwater ini. Groundwater ini, nah artinya ini adalah air tanah yang airnya terdapat di lapisan tanah bawah permukaan bumi. Air tanah ini berasal dari air hujan yang meresap yang tadi infiltrasi itu loh. Ya, infiltrasi menyerap, akhirnya dia jadi air tanah. Kayak gitu. Dia masuk terus, air tanah ini mengalami proses penguapan dengan dua cara. Penguapan langsung melalui pori-pori permukaan. Yang kedua, penguapan yang tidak langsung dalam klimatologi dan hidrologi. Nah, jadi ini dikatakan air tanah yang suka kalian ambil di aquifer ya. Namanya groundwater, bukan soil water. Seperti itu. Air tanah ini air yang emang ada di bawah permukaan bumi kayak gitu. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Air tanah yang dangkal dan air tanah dalam. Air tanah yang terdapat di atas lapisan batu kedap air. Air tanah dangkal contohnya adalah air sumur yang memiliki lapisan ketebalan dan ketipisan yang beda-beda. Nah, jadi air
tanah yang dangkal ini suka kalian pakai nih untuk sumur ya biasanya, atau untuk kalian ambil air tanah di rumah kalian, itu biasanya diambil dari sini, dari jenis air tanah yang freatik. Tapi kalau air tanah dalam di sini, air tanah yang terletak di antara dua lapisan batuan yang kedap air. Nah, jadi biasanya nanti dia tuh timbul air mancur kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini kata kuncinya adalah apabila memancar disebut sebagai air artesis, itu air mancur maksudnya. Jadi di sini dia ada di wilayah lebih dalam ya, dan akhirnya dia muncul kembalinya tuh biasanya memang karena ada tekanan dari bawah juga. Nah, ini adalah skema lapisannya tadi. Kan tadi yang Bu Ulfa bilang bahwa yang kalian ambil itu sumur freatis ya. Freatis itu adalah wilayah yang kalian suka ambil air tanahnya tadi untuk kebutuhan sehari-hari kalian MCK. Di situ kan air tanah dangkal yang pertama. Lalu kalau sumur artesis ini yang paling bawah kayak gitu ya. Jadi wilayah itu jadi di bawah tanah selalu ada air Bu Ulfa, tergantung wilayahnya juga infiltrasinya bagus atau enggak gitu ya. Kalau wilayah itu infiltrasinya enggak bagus, maka air tanahnya pun bisa aja enggak bagus kayak gitu. Udah tahu lah ya pemanfaatan untuk apa ya. Mungkin kalau air tanah untuk di kota itu jarang dipakai untuk minum ya kalau sekarang. Tapi kalau di wilayah desa masih dipakai untuk minum. Nah, ini adalah penyebab dan usaha mengurangi resiko dari banjir. Yang pertama, dampak adanya banjir ini mendatangkan kerugian sudah pasti. Kalian silahkan di screenshot aja di sini, boleh kalian baca. Jadi setelah slide ini pembahasan mengenai airnya tuh air laut. Jadi nanti Bu Ulfa akan buat di part 2. Baik, sekian pertemuan di hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Bu Ulfa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.